The Health Insider, Quality of Life. Hai Insiders, kali ini kita akan bahas penyakit diare. Tentunya sudah nggak asing lagi dengan diare karena pasti kita ataupun orang-orang di sekitar kita pernah mengalami penyakit ini. Kira-kira kenapa ya diare mudah sekali menyerang tubuh kita? Diare merupakan masalah kesehatan paling umum yang disebabkan oleh gangguan pencernaan, yaitu keluhan buang air besar encer atau berair yang terjadi 3 kali atau lebih dalam sehari, dan dapat menyerang semua usia, terutama pada bayi dan anak-anak. Diare biasanya berlangsung kurang dari 14 hari, namun pada beberapa kasus, diare bisa berlangsung lebih dari 14 hari dan sudah termasuk diare kronis. Diare biasanya tidak berbahaya dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun jika diare tidak ditangani dengan baik atau semakin parah, dapat menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit, bahkan kerusakan ginjal. Penderita diare biasanya mengalami sejumlah gejala yang dapat memengaruhi kesehatan dan kenyamanannya, seperti buang air besar yang encer atau lembek dan keluar dalam jumlah banyak, mual dan muntah, munculnya darah pada tinja, lemas dan pusing, sulit menahan keinginan besar untuk buang air besar, sakit perut atau kram, rasa haus atau dehidrasi terus-menerus, demam, dan kehilangan nafsu makan. Lantas, apa sih yang menyebabkan diare muncul? Diare muncul karena beberapa penyebab berikut ini. Yang pertama, meminum atau tidak sengaja menelan air yang terkontaminasi dan tidak dimasak karena di dalamnya terdapat bakteri. Kemudian, keracunan makanan. Nah, keracunan makanan ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak dimasak sampai matang. Kemudian, konsumsi daging kurang matang, terutama daging ayam dan telur mentah atau setengah matang. Lalu, konsumsi makanan pedas juga bisa membuat diare loh, karena menciptakan sensasi rasa panas pada saluran pencernaan. Kemudian ada amebiasis, yaitu infeksi bakteri amebiasis dan infeksi bakteri yang ditandai dengan tinja berbau amis, berdarah, atau berlendir. Lalu ada alergi makanan yang ditandai dengan diare beberapa menit. Kemudian ada sindrom malabsorpsi yang ditandai dengan diare kronis yang berbau menyengat dan berat badan menurun. Lalu ada radang usus yang dapat disertai dengan sakit perut, sering mules, dan diare dengan darah atau lendir. Kemudian efek samping terapi medis juga bisa menyebabkan diare loh, seperti kemoterapi, radioterapi, atau operasi penyakit lain seperti hepatitis atau kanker usus besar. Nah, dari penyebab yang sudah disebutkan tadi, kita bisa mengetahui kalau diare umumnya terjadi karena bakteri dan virus yang datang dari luar tubuh kita. Itulah kenapa faktor risiko diare bisa meningkat ketika seseorang mengalami kondisi ini, seperti jarang mencuci tangan, penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih, jarang membersihkan dapur dan toilet, sumber air yang tidak bersih, makan makanan sisa yang sudah dingin, tidak mencuci tangan dengan sabun. Nah, tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi itu bisa memicu virus dan bakteri datang hingga menyebabkan diri kita terkena diare. Tindakan terpenting dalam pengobatan diare adalah dengan mencegah dehidrasi akibat diare. Nah, lalu gimana sih cara kita mengobati diare? Nah, tindakan terpenting dalam pengobatan diare adalah dengan mencegah dehidrasi akibat diare. Minum larutan Oralit untuk mencegah dehidrasi. Kamu juga bisa mengonsumsi air kelapa sebagai pengobatan alami diare. Air kelapa merupakan cairan elektrolit alami yang mencegah tubuh mengalami dehidrasi akibat diare. Kemudian kamu juga bisa konsumsi obat anti diare. Perlu diketahui bahwa obat harus diminum sesuai anjuran dokter loh, atau anjuran yang tertera pada kemasan obat. Selain itu, untuk menghindari diare sangat penting bagi individu untuk memperhatikan kebersihan. Salah satunya dengan rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Namun, jika terjadi beberapa gejala yang semakin parah, segera hubungi klinik setempat untuk diagnosis dan perawatan lebih lanjut. Dan kita sudah tahu penyebab bagaimana diare datang, mulai dari sekarang, yuk kita jaga kebersihan dan tetap menjaga kesehatan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.